Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi فاتحة بنية القبول وتمام كل سرور والمقبول
وعدمية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya Qala Syekhuna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bil barakati 'ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Qala syekhuna fi syarh al-minhaj. Guru kami Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam syarah minhaj, yakni tuhfah. Wa fi kalami ba'dihim annahu law rafa'a yadahu li nahwi ittirabihi fa'adaha fawran wa atamma zabaha halal. Dalam perkataan sebagian ulama dikatakan bahwa seandainya orang yang menyembelih itu mengangkat tangannya linahwi ittirabihi karena goyangnya, fa'adaha fawran lalu ia mengulanginya dengan segera, wa atamma zabaha dan menyempurnakan sembelihannya halal maka halal.
Jadi sebagian ulama ada yang berkata, kalau lagi motong sembelihan, tangannya tergoyang, ya, karena melintir gitu, terangkat gitu. Nah, ya, udah begini, terangkat, ya, gitu, gini, gitu, goyang. Nah, itu dia sigrah, tambahin lagi. Fa'adaha fauran. Ia ulangi lagi dengan segera. Enggak pakai ngomelin orang. Ah, lu sih lagi gimana? Wah, nah itu namanya lagi ngurusin orang lain, bukan ngurusin yang di depan. Ya, biasanya tukang potong gara-gara megangnya, lu sih kagak mau yang bener sih tuh. Nah, itu langsung aja, nggak usah ngurusin orang lain. Andai kata terangkat, langsung gitu lagi. Nggak apa-apa. Halla wa atamma zabaha, ia sempurnakan sembelihannya hingga putus kerongkongannya, maka halal sembelihannya. Kalau segera. Tapi kalau nggak segera, pakai tuh pakai ini dulu. Ah, ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi ah. Padahal udah tegores itu. Udah tegores tuh. Dia ngopi dulu, ngerokok dulu. Ntar taruh terusin lagi. Ya gak bisa. Ya, harus langsung. Apa-apa. Jatuh gitu. Iya. Meskipun tuh udah kena kerongkongannya. Udah terbelek gitu. Darah udah keluar. Cuman goyang. Belum sempurna. Ditambahin lagi. Gak apa-apa. Ya. Yang penting segera. Wa qawlu ba'dihim, sebagian ulama berkata, law rafa'a yadahu summa a'adaha lam yahilla. Kalau sebagian lagi berkata, kalau dia mengangkat ya, tangannya, dia ngangkat tangannya, summa a'adaha, lalu dia mengulangnya, lam yahilla, maka tidak halal. Ya, itu jadi ada sebagian ulama yang mengatakan halal, ada yang bilang nggak halal. Mufarra'un ala adamil hayatil mustaqirah inda i'adatiha. Pernyataan yang kedua ini, kalau dia angkat tangannya saat menyembelih, lalu dia ulangin lagi, dikatakan tidak halal, itu merupakan dalam kondisi tidak ada hidup yang mustaqirah. Artinya sembelihannya tuh udah kelepek-lepek. Tuh, udah kelepek-lepek tuh. Nah, itu ya, dia angkat tangannya. Itu enggak halal. Enggak halal. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi ketika mengulangnya udah kelepek-lepek. Udah hidupnya hayatun mazbuha. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun mazbuha. Hayatun mustaqirrah, dia masih tahan hidup. Kalau hayatun mazbuha, dia udah nggak tahan hidup. Gerak hidupnya udah mau mati.
au mahmulun ala ma iza lam yut'anha al-qaul. Atau yang dimaksud juga tidak halal itu bila ia tidak segera mengulangnya. Jadi pernyataan yang kedua, kan pernyataan yang pertama, kalau dia angkat tangannya karena goyang, lalu ia ulang lagi dengan segera, maka halal. Pernyataan yang kedua, kalau dia angkat tangannya saat menyembelih, lalu dia ulang lagi, nggak halal hukumnya. Itu ada dua. Yang pertama, hidupnya sudah mau mati, maka nggak halal. Yang kedua, nggak halalnya mahmulun, dimaksud ketika ia mengulangnya tidak segera. Tuh. Diangkat nggak segera langsung, itu nggak halal. Jadi bangkai kalau nggak buru-buru. Ya. Wa yu'ayyiduhu ifta'u ghairi wahidin fima lawin falatat syufratuhu faradda halan annahu yahid. Dapat dikuatkan oleh fatwa yang tidak hanya satu ulama saja yang berkata, pada kondisi kalau infalatat syufratuhu, kalau ya, pisaunya itu terbalik. Tuh. Pisaunya itu terbalik. Faraddaha halan. Lalu dia kembali mengulangi seketika. Annahu yahillu. Bahwasanya dia membuatnya halal. Dia motong untuk balik. Yang tajamnya di atas. Begitu godok, kok kagak tajam, ini sampai benar-benar belek itu. Ya aku salah. Dibalikin lagi gitu. Ya, baru dah. Itu halal. Ya. Jadi ada fatwa, beberapa ulama menyatakan begitu. Jadi seketika. Walau intaha li harkati mazbuhin bimaradin wa in kana sababu aklu nabatin mudirin kafa zabhuhu fi akhiri romaqihi. Seandainya berakhir binatang itu karena gerakan mazbuh bimaradin dengan sebab sakit. Jadi berakhirnya binatang itu harkat mazbuh, udah binatang yang habis disembelihkan bergerak, tuh harkat mazbuha. Gerakannya gerakan bekas disembelih. Nah, tapi bukan disembelih. Binatang ini bimarodin sakit. Sakit. Ya. Memang udah sakit. Binatang yang kita lihatin dari pagi tidur aja. Gitu aja. Ntar ini lagi tidur. Wah, ini ayam sakit. Tuh, ya. Nah, itu wa in kana sababu akla nabatin mudir. Meskipun sebabnya itu makan tumbuh-tumbuhan yang beracun. Walaupun dia makan racun. Maka dia sembelih itu. Kafazabhu. Maka sah memadai menyembelihnya di akhir hayatnya itu. Jadi kalau dia masih hidup, tuh, walaupun dia karena sakit, tapi ada gerakan harkat mazbuh, maka itu menyembelihnya halal, itu memadai. Iz lam yujad ma yuhalu 'alail halaku min jurin aw nahwi. Karena tidak didapat sesuatu
ya, yang menghelaknya atasnya binasa karena luka dan seumpamanya. Karena memang kondisinya nggak ada yang menunjukkan dia itu matinya karena celaka, ketabrak, nggak ada hal-hal seperti itu. Maka kalau dia sakit bisa langsung dipotong. Fa in wujida, kalau didapat penyebab dia mati, penyebab dia ya, kelompok-kelompok itu, kaan akal nabatan yu'addi ilal halak, seperti yang memakan tumbuhan yang menyebabkan dia mati. Usturita fihi wujudul hayatil mustaqirra fi inda ibtida'iz zabhi. Maka disyaratkan harus ada hayat yang mustaqirrah ketika mulai menyembelih. Itu harus ada hidupnya kayak hidup yang normal syaratnya. Kalau dia itu mati karena dia sakit karena keracunan, makan apapun, maka ada syaratnya. Kalau dia hidupnya sih tahan, boleh. Tuh. Artinya kalau kita sembelih, dia gerak-gerak tuh, meronta-meronta. Itu boleh. Boleh tuh, disyaratkan. Tapi kalau disembelih dia udah diem aja, dipotong dia diem, nggak mau meronta-meronta. Nah itu nggak halal. Kalau dia sakit disebabkan ya, karena yang menyebabkan dia bakal mati, keracunan atau lain sebagainya. Walau bizani bil alamatil mazkurati ba'da, meskipun ada dugaan tanda-tanda tersebut tuh, bahwa dia ini ada dugaan bil alamatil mazkurah dengan tanda-tanda tersebut ya. Seperti dia bakal, ini gerakannya kuat nih, tuh tanda-tandanya. Alamatul mazkurah, tanda gerakannya kuat, darahnya muncrat gitu. Itu kalau penyebab matinya karena luka dan lain sebagainya, itu disyaratkan harus hidupnya mampu. Tuh, hidupnya itu bisa tahan. Maka itu boleh. Tapi kalau sudah nggak kuat, nggak boleh. Ya, kalau sengaja, makruh. Kalau nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Iya. Saking gregetannya ayam. Iya, mendelin koreng yang mulu. Gue punya koreng dipendelin mulu. Nah, dia tuh. Giliran ini nah gue potong lu yang begini nih. Faidatun man zabaha taqarruban lillahi ta'ala lidaf'i syarril jinni anhu lam yahrum au biqasdihim haruma. Siapa yang menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, lidaf'i syarril jin anhu, agar terhindar dari kejahatan jin, maka tidak haram. Rumah bapak ini banyak hantunya. Tuh, banyak hantunya. Coba deh potong ayam hitam. Tuh, potong ayam hitam. Yang mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk membersihkan rumah ini. Karena ini yang ada di sini gandarwo kelas kakap. Gitu ya. Ini harus potong ayam hitam sebagai upaya saya di dalam memohon kepada Allah. Gitu. Jadi nyembelihnya mohon kepada Allah. Gitu ya. Nah udah, itu nggak haram.
penyembelihannya atas nama Allah. Tuh, ya, penyembelihan atas nama Allah. Tapi au biqasdihim atau tujuannya ya, biqasdihim karena semata-mata jin itu haram disembelih. Haruma zabhuhu, dan kalaupun dipotong itu jadi bangkai. Rumah bapak ini ada penunggunya. Dia minta tuh ya, bakal pergi kalau dipotongin ayam hitam. Gitu. Dia baru pergi kalau dipotongin ayam hitam. Itu menyembelihnya haram dan bakal jadi bangkai. Tuh ya, bakal jadi bangkai. Kenapa? Karena tujuannya karena itu makhluk. Cuman kalau tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk berdoa, tuh ya, cuman dia punya cara tertentu untuk ya membersihkannya, ya dengan cara ya itu motong ayam dulu dah, kita makan-makan gitu. Memang ada yang seperti itu, tuh ya, ada yang seperti itu. Jadi udah motong ayam dulu ya, makan baru gitu. Jadi ada yang dalam menyempurnakan dari wiridan atau keilmuannya yang dia jalanin udah tuntas, udah kita makan-makan dulu. Tapi ini motong ayam, ya yang sekian-sekian. Nah nggak apa-apa itu. Dalam rangka tasyakuran kita makan. Itu bukan tujuannya kepada setan. Yang tujuan langsung kepada jin itu yang haram. Ya, yang haram itu. Jadi semua dilihat dari tujuan. Tujuan penyembelihannya apa? Kalau dia semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka apa mendekatkannya? Agar permohonannya diijabah. Ya, ya karena wabtaghu ilaihil wasilata. Ya, mintalah kepada Allah dengan satu wasilah. Apa wasilah yang dia miliki? Yang dia rasa yakin, yang dia rasa ini benar-benar kuat keyakinannya dalam meminta kepada Allah. Silakan. Wasilah apa? Wasanihima kaunuhu ma'kulan. Yang kedua di antara binatang-binatang yang halal dimakan, yang boleh disembelih, ya, syarat binatang yang boleh disembelih, keadaannya binatang yang boleh dimakan. Jadi kalau binatang yang boleh dimakan itu boleh disembelih. Wa huwa minal hayawanil bari, di antaranya dari hewan darat. Al-an'am, hewan ternak, sapi, kambing, onta, wal khail, kuda, boleh. Boleh kuda liar. Nah. Wal wabakaru wahshin, sapi liar, boleh. Wahimaruhu, dan keledai. Wazabiyun, kijang, boleh. Ya. Wa dhaba'un, doba, ya. Binatang namanya doba. Tuh. Dia kayak kambing kecil. Wadhabun, dob, ya, dob kayak biawak tapi bulat, pendek. Tuh dob. Adanya di padang pasir. Tuh dob.
Wa arnabun, kelinci. Kelinci boleh. Wa sa'labun. Sa'lab, binatang yang punya taring tapi taringnya nggak kuat. Sa'lab. Wa sinjabun, tupai. Wa kullu laqatin lil habis, setiap binatang yang pemakan biji-bijian. Jadi binatang yang makan biji-bijian itu halal dimakan. La asadun wa qirdun wa sakrun wa tawusun wa hada'atun wa bumun wa durratun. Tidak halal disembelih singa. Nah, singa disembelih halal. Ya, walaupun disembelih dagingnya enggak boleh. Wa qidun, monyet enggak boleh. Sakrun, burung alap-alap. Wa taus, burung merak, ya, burung elang. Wa bumun, burung hantu. Wa durrah, burung kicauan. Tuh, ya. Nah, itu yang enggak boleh. Ya, itu enggak boleh disembelih, enggak boleh dimakan. Ya. Burung apalagi tuh. Pokoknya burung yang kalau jalannya tuh lompat-lompat. Burung yang jalan lompat-lompat. Ya. Murai. Tuh, murai batu. Ah? Perkutut jalannya lompat-lompat ya? Boleh ya perkutut, karena jalannya nggak loncat-loncat. Kalau jalannya lompat-lompat, itu nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Hah? Iya, boleh. Marmut. Hah? Yang penting makanan dia itu yes, biji-bijian. Marmut makannya apaan? Nah, iya. Iya sama. Boleh. Boleh. Dia sejenis kelinci. Wa kadzal ghurabun aswad. Begitu juga gagak, nggak boleh. Khilafan li ba'dihim, berbeda pendapat ulama. Wa yukrahu jalalah, makruh memakan binatang jalalah. Walau min ghairi na'amin, meskipun bukan dari ternak. Kadajajin, seperti ayam in wujida fihi rihun najasah, jikalau didapat padanya bau najis. Ya. Jalalah ini adalah binatang yang kebiasaannya makan najis. Ya, binatang yang kebiasaannya makan najis. Itu makruh. Ya, ikan, makan tai itu makruh. Ayam yang kerjanya tuh makan najis, itu jalalah namanya. Ya, jadi nggak boleh. Itu makruh, bukan nggak boleh, makruh. Ya. Kan lele kalau makan najis. Kan lele kalau bukan makan najis nggak apa-apa. Kalau nggak makan kotoran. Hah? Ya berarti kalau memang tempatnya di empang dan di situ ada cubluknya di situ, ah itu nanti jangan langsung dimakan, direndamin dulu, didiemin. Nah, ya. Itu ya. Summa qala wa yahilu aklu bidin ghair ma'kul, wallahu a'lam bissawab.
Bacaannya al-hadisul khamis. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis. An Aliyin radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kelima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati khamsa asyarata khaslatan halla bihal bala'u." Apabila umatku melakukan 15 perkara, maka akan mudah turun bala. Jadi kalau dia melakukan 15 perkara, itu bisa jadi bala bakal turun kepada orang tersebut. Apa di antaranya? Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala idza kanal magnamu ya dualan. Apabila rampasan itu berpindah tangan. Artinya harta ghanimah saat peperangan yang seharusnya itu dia dapat diambil orang. Orang yang terbiasa mengambil hak orang lain itu bisa jadi bakal turun bala, kata Nabi. Mengambil yang memang bukan haknya itu bisa turun bala. Wal amanatu magnaman. Amanah dijadikan ya, peluang mendapatkan keuntungan. Amanah, peluang mendapatkan keuntungan. Mumpung saya diangkat jadi RT, lumayan. Ya, bisa bikin peraturan, kena denda. Nah, jadi menyalahgunakan amanah. Jadi RW, mumpung saya jadi RW, saya bikin peraturan yang bisa menguntungkan saya. Nah, kalau amanah yang diterima itu dianggap sebagai keuntungan duniawi buat dirinya, hati-hati. Itu bisa turun bala kalau punya niatnya menerima amanah, tapi niatnya adalah untuk kepentingan duniawi. Itu udah lihat aja nggak berapa lama. Orang-orang yang punya tujuan begitu turun bala, ya, bakal turun bala. Jadi memanfaatkan amanah yang sudah diberikan, diterima untuk keuntungan duniawi, apakah buat dirinya, keluarganya. Wa zakatu maghraman. Zakat menganggapnya sebagai bayar hutang, bayaran terpaksa. Nggak bayar zakat, waduh, ada aja lagi pakai bayar zakat. Nah, itu dianggap beban. Orang kalau bayar zakat karena beban, hati-hati. Jadi zakat ada karena kewajiban, bukan karena beban. Keluarin zakat. Punya duit 100 juta, keluarin 2,5%, 2,5 juta, udah sedekahin. Jangan jadi beban, aduh, lumayan juga 2,5 juta. Nah, itu jadi beban. Itu hati-hati kata Nabi. Awas, bisa turun bala. Hati-hati.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ata'a ar-rajulu zaujatahu, dan suami yang tunduk taat kepada istrinya. Itu turun bala tuh, hati-hati. Kalau jadi laki taat sama bini. Kata bini, cuci piring. Iya, cuci piring. Gitu ya. Bininya mau arisan, Pak, saya mau arisan dulu ya. Tuh tolong disapuin ini rumah. Gitu. Kata bini, tolong sapuin. Iya, tunduk kata. Kata, jangan kemana-mana, rumah aja. Iya, tunduk sama. Laki yang tunduk sama bini bisa turun bala. Itu Nabi yang ngomong diri. Ya. Jadi suami tunduk apa kata istri atau si iya iya aja, nah udah turun bala. Bukannya jadi baik itu, malah turun bala. Ya, jadi ya kan saya sayang sama istri, ya sayang mas sayangnya jangan kebangetan. Giliran disuruh iya iya terus. Ya, harus benar-benar bisa mengatur keadaan di mana dia sayang sehingga dia bisa membantu istrinya, di mana dia harus punya potensi sebagai seorang laki, seorang suami. Kalau semuanya diatur sama istri, suami diem aja, udah. Jadi ciri-ciri suami takut istri namanya. Ya. Suami takut istri, hati-hati. Itu bisa mudah turun bala. Tuh, biar tahu bininya. Gitu ya. Kalau kok jadi begini sih sama ibu gitu ya, sama istri jadi ngelawan gini, bukannya ngelawan. Lu pengen turun bala. Nabi ngomong, di antara yang menyebabkan turunnya bala adalah
Suami yang kebangetan taat sama bininya, itu turun bala. Pengen dia turun bala, nggak ya udah. Sekarang gue yang ngatur. Karena gini. Ya udah. Itu jangan kebangetan taat. Jadi ada posisi. Memang kita jangan bertindak keras kepada istri, jangan. Karena istri itu kata Nabi, khuliqa min dila'id. Karena dia tercipta dari tulang rusuk asalnya. Kalau tulang rusuk bengkok, kalau dikerasin dia bakal patah, kalau didiemin dia bakal melunjak. Kan gitu tuh perempuan. Dikerasin patah, didiemin melunjak. Yang penting dialus-elus aja gitu. Ya. Hah? Tuh. Ya. Itu tanda di mana bakal turun bala. Wa aqa ummahu, ya. Wa barra sadiqahu, wa aqa ummahu. Orang yang durhaka kepada ibunya, durhaka sama ibu. Dia ngelawan sama ibu. Tuh ya, nggak taat sama ibunya. Itu turun bala kata Nabi. Kalau dia suka ngelawan sama ibunya. Wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Dia baik sama temennya, sama bapaknya pelit. Giliran orang lain yang dikasih-kasihin. Nih tuh. Bapaknya sakit kagak dibeliin. Tuh, ini kebangetan tuh, turun bala. Orang lain dibela-belain, beliin si pulang nih teman-teman gitu. Habis pulang pergi jauh, yang diingat orang lain, temennya. Tuh, bapaknya dilupain. Pulang aja, bapak gigi jari ya. Anak gue gak kasih apa-apa, temen lah, temennya dikasih-kasih. Ini. Nah, itu yang begitu tuh hati-hati. Baik sama temen, pelit sama orang tua, bakal turun bala tuh orang. Ya, temen diutamain. Tuh. Orang lain dipinjemin, gitu. Bahkan dikasih, giliran babanya minta, diutangin. Bapak utang ya, nanti bayar. Turun bala yang gitu. Wartafa'atil aswatu fil masajidi. Di dalam masjid berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Ambil manggul. Nah, jangan. Di dalam masjid. Jangan teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Atau teriak-teriak dalam urusan duniawi. Jangan. Wa kana za'imul qaumi arzalahum wa akramar rajuli makhafata syarrihi. Dan pemimpin kaum menjadi yang terhina, sementara orang lain dia muliakan karena takut akan keburukannya. Pemimpin di lingkungan dijadikan orang-orang yang terhina, sementara orang-orang yang jahat dia tunduk gitu. Ya, pemimpin di lingkungan, apakah RW atau RT, ini jangan turutin. Giliran preman datang pula, dia taat, dia mau banget. Wah preman, ini sini dikasih suguin, apa tuh, singkong, kopi, makan siapin, susu disiapin semuanya. Giliran apa gembong, apa premannya tuh ya, dia mulai. Giliran pimpinan lingkungan, RT RW, air putih aja nih. Nah, jangan begitu. Orang lain yang karena kejahatannya dimuliain, giliran pemimpin kaum di situ dia malah hinain. Nah, itu termasuk bakal turun bala. Ya. Wa syurbul khamri wa syaribal khamra. Terus juga. Tuh, ya. Wa syurbul khamri, dan minum khamar. Kalau khamar diminum turun bala. Hati-hati lingkungan, kalau banyak ada orang yang minum khamar itu menandakan bakal turun bala, maka harus dicegah. Walubusal harir. Tuh, ya. Dan
Makai sutra bisa turun bala. Ya, atau bisa harira bisa juga. Wattakhazatil qayyinat wal ma'azib, dan bidu wanita dijadikan sesuatu ya, kesenangan, wal ma'azib, alat-alat musik yang disertai dengan bidu wanita juga. Itu menjadi sesuatu yang ia damba-dambakan. Ya, perempuan-perempuan penyanyi, wah senangnya minta ampun, ya. Apalagi lagi ngantenan, pala apa ngangkut-ngangkut, dia ngeliatin itu, ya. Bidu wanita lagi goyang-goyangnya, pakai nyawer-nyaweran dikasih duit tuh, ya, gitu. Hati-hati tuh, turun bala tuh, hati-hati. Wala ana akhirah hadil ummati awwalaha, dan dia mengutuk umat-umat akhir zaman ini. Tuh, ya. Jadi nggak boleh. Fal yartaqibu inda dzalika rihan harra'a aw khasafan aw maskhar. Hendaklah ia berhati-hati, mewaspadai hal itu dari turunnya angin panas atau gempa atau perubahan cuaca. Itu tanda-tandanya tuh. Kalau kau sudah rasakan di mana angin panas, gempa, perubahan-perubahan, maka tandanya ada bala turun. Bisa jadi kau telah melakukan dari 15 perkara tersebut yang sebenarnya harus dihindari, jangan turun bala. Ya, jadi itu tuh yang menyebabkan turun bala, ya. Jadi harta rampasan dijadikan sebagai perpindahan tangan. Artinya hak orang diambil, turun bala, ya. Amanah dijadikan sebagai peluang keuntungan duniawi, turun bala. Zakat dianggap sebagai hutang, turun bala. Suami taat sama bini, turun bala. Durhaka sama orang tua, turun bala. Ya, baik sama teman, pelit sama orang tua, turun bala. Di masjid teriak-teriak, turun bala. Gitu, ya, di antaranya. Tsumma qala al-haditsus sadis wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.